Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah praktik pembelajaran mikro yang diampu oleh Ibu Qurratul Aini MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabarnya hari ini, anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum itu Ibu akan absen dulu. Siapa? Ayu Putri Hadir. Meliniarti, Hadir, Bu. Inka Dwi. Hadir, Bu. Oke. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Ada yang tahu dengan keanekaragaman hayati? Baiklah, keanekaragaman hayati adalah suatu keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri dapat diketahui melalui suatu observasi atau pengamatan. Coba kita perhatikan gambar di sini. Di sini ada tingkat keanekaragaman hayati. Jadi tingkat keanekaragaman hayati ini ada 3, yaitu tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Tingkat gen itu adalah substansi yang membawa sifat. Jadi keanekaragaman gen menunjukkan adanya variasi susunan gen di suatu spesies. Jadi gen-gen tersebut mengekspresikan variasi dalam susunan gen dalam suatu spesies. Keanekaragaman tingkat gen ini cukup mudah dikenali dengan ciri-cirinya yang memiliki variasi, nama ilmiah yang sama, serta perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok. Biasanya, keanekaragaman hayati tingkat gen ini disebut sebagai varietas. Contohnya yaitu, kalau pada hewan itu, contohnya itu pada ayam. Coba kita perhatikan di pial-pial ayam ini. Yang pertama itu pial sumpel atau walnut, yang kedua pial biji, yang ketiga pial bilah, dan yang terakhir pial gerigi. Bentuknya itu berbeda-beda tetapi masih dalam satu gen, yaitu pada jenis ayam. Kalau pada tumbuhan itu pada bunga mawar. Kita perhatikan warna-warnanya ini ada warna merah, pink, dan kuning. Contoh lain pada tumbuhan yaitu pada mangga. Dengan varietas mangga aromanis, mangga mana lagi, mangga golek, dan sebagainya. Sedangkan pada contoh hewan, misalnya pada contoh kucing dengan ras kucing Anggora, kucing Persia, kucing Sphinx, dan sebagainya. Dalam keanekaragaman hayati tingkat gen, peningkatan dapat terjadi lewat persilangan alias hibridisasi antar organisme atau spesies dengan sifat berbeda serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan liar oleh manusia alias domestikasi. Selanjutnya itu tingkat keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies ini merupakan keanekaragaman dalam suatu ekosistem yang berupa variasi terhadap makhluk hidup, baik itu pada hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme serta jamur. Tingkat keanekaragaman spesies ini mudah dilihat karena kita bisa melihat dengan bentuk tubuh, ukuran, dan kebiasaan hidupnya. Biasanya, semakin jauh dari kehidupan manusia, keanekaragaman tingkat spesies pun menjadi semakin tinggi, misalnya di hutan. Contohnya itu pada hewan, yaitu pada famili Felidae, yaitu di gambar ada kucing, singa, harimau, dan macan tutul. Keempat hewan ini merupakan keanekaragaman tingkat spesies. Nah, kalau pada tumbuhan itu, contohnya itu pinang, kelapa, aren, dan nipah.
Contoh lain pada tumbuhan yaitu pada tingkat genus, seperti genus citrus, yaitu jeruk bali, jeruk nipis, dan jeruk manis. Sedangkan pada hewan, contoh lainnya yaitu pada tingkat famili, yaitu famili Bovidae, seperti sapi dan kerbau. Oke, selanjutnya yang terakhir, tingkat keanekaragaman hayati, tingkat ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Setiap ekosistem memiliki ciri-ciri lingkungan fisik, lingkungan kimia, tipe vegetasi, dan tipe hewan yang spesifik. Kondisi lingkungan makhluk hidup ini sangat beragam. Jadi, kondisi lingkungan yang beragam tersebut menyebabkan makhluk hidupnya beragam pula. Contohnya itu pada gambar ini ada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem hutan hujan tropis adalah suatu sistem ekologi yang biasanya mendiami wilayah luas tertentu dengan di dalamnya terdapat pepohonan tinggi seperti spesies yang beraneka ragam. Coba kita lihat di sini ada pohon-pohonnya tinggi-tinggi. Nah, di dalam hutan hujan tropis ini ada tumbuhan dan juga ada hewan. Kalau hewannya itu ada yang tahu tidak apa saja yang terdapat hewan di hutan hujan tropis ini? Ada monyet, kupu-kupu, dan macan. Ya, benar, ada monyet, kupu-kupu, dan ada macan, dan masih banyak hewan yang lainnya. Nah, kalau ada hewan, pasti ada tumbuhan juga di ekosistem hutan hujan tropis ini. Coba apa saja tumbuhan yang ada di hutan hujan tropis ini. Coba, siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, ayo coba. Pohon jati, pohon pinus, dan anggrek. Ya, benar sekali. Pohon jati, ada pohon pinus, dan ada tanaman anggrek. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita hari ini? Baiklah, pembelajaran kita hari ini sudah cukup. Tugas kalian di rumah yaitu membuat kesimpulan apa saja yang kita pelajari tentang hari ini, yaitu keanekaragaman hayati. Dibuat. Minggu depan kita akan belajar punahnya keanekaragaman hayati dan pemeliharaan keanekaragaman hayati. Demikian materi kita yang pelajari hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.